Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu yang pertama kan materi prosedur ya, dan sekarang function. Apa itu function? Oke, saya akan menjelaskan apa itu function. Function adalah sebuah program atau subprogram dalam PLSQL yang dibuat dan disimpan di dalam database dengan tujuan utama untuk menghasilkan dan mengembalikan suatu nilai atau return value berdasarkan proses atau logika tertentu. Function termasuk ke dalam storage program, sehingga yang pertama dapat disimpan secara permanen di database, dan yang kedua bisa dipanggil kapan saja, dan yang ketiga dapat digunakan berulang kali. Berbeda ya dengan prosedur. Nah, ciri-ciri function yaitu yang pertama ada harus mengembalikan nilai, return value, yang kedua ada menggunakan perintah return untuk menghasilkan nilai, dan yang ketiga ada dapat memiliki parameter input, dan yang keempat hanya digunakan dalam perhitungan atau menghasilkan data, dan yang terakhir yaitu bisa dipanggil dalam query SQL seperti select dan anonymous block. Nah, dan di sini ada fungsi dan kegunaan function, yaitu yang pertama ada melakukan perhitungan matematika atau logika, yang kedua ada menghasilkan nilai tertentu, yang ketiga ada mengolah data menjadi hasil yang dibutuhkan, dan yang keempat yaitu ada digunakan langsung dalam query database. Selanjutnya yaitu keunggulan menggunakan function. Nah, yang pertama yaitu menghasilkan nilai secara langsung, yang kedua ada memudahkan dalam pengolahan data, yang ketiga yaitu membuat kode lebih ringkas dan efisien, yang keempat yaitu menghindari penulisan kode berulang. Sebenarnya sama aja kayak keunggulan dari prosedur, cuman bedanya itu yang membedakan prosedur dan function itu kalau misal prosedur itu tidak mengembalikan nilai, sedangkan function itu mengembalikan nilai. Nah, cara kerja function yaitu yang pertama dibuat dan disimpan di database, dan yang kedua ada dipanggil dengan menyertakan parameter jika ada ya, dan yang ketiga ada memproses input sesuai logika yang dibuat, dan yang keempat yaitu mengembalikan hasil menggunakan return. Nah, selanjutnya pemanggilan function. Di dalam pemanggilan function itu ada dua, yang pertama anonymous block, dan yang kedua yaitu select. Anonymous block itu bisa dipakai di prosedur dan function, sedangkan prosedur itu memakai call satunya, sedangkan function menggunakan select. Nah, pengertian anonymous block sebenarnya sama aja kayak pas waktu di prosedur, cuman aku akan menjelaskan ulang lagi karena siapa tahu ada yang belum melihat video sebelumnya. Anonymous block itu adalah blok program dalam PLSQL yang tidak memiliki nama dan biasanya digunakan untuk menjalankan perintah secara langsung. Anonymous block bersifat sementara, artinya yang pertama yaitu tidak disimpan di dalam database, yang kedua hanya dijalankan saat itu saja, dan yang ketiga setelah selesai program tidak bisa dipanggil kembali. Nah, biasanya anonymous block ini digunakan untuk percobaan kode, menjalankan perintah sederhana, memanggil prosedur atau function. Jadi bisa disimpulkan bahwa anonymous block adalah program sekali pakai yang langsung dieksekusi. Nah, di sini pengertian dari select. Select dalam pemanggilan function adalah perintah yang digunakan untuk menjalankan function sekaligus menampilkan hasilnya secara langsung dalam bentuk query. Dengan menggunakan select, yang pertama function diperlakukan seperti kolom dalam database. Yang kedua, hasil dari function langsung ditampilkan sebagai output. Dan yang ketiga, bisa digabung dengan pengambilan data dari tabel. Jadi, select digunakan untuk memanggil function dengan cara yang lebih praktis, cepat, dan langsung menampilkan hasilnya tanpa perlu blok program tambahan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi, function adalah program dalam PLSQL yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai dari proses tertentu. Dengan keunggulan dapat digunakan langsung dalam query serta membantu membuat pengolahan data menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah digunakan kembali. Nah, di sini nih letak perbedaan utamanya, yaitu function itu mengembalikan nilai, sedangkan prosedur itu tidak mengembalikan nilai langsung. Nah, selanjutnya apa sih parameter itu? Kan di awal penjelasan kan ada parameter kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu parameter. Nah, parameter adalah nilai atau variabel yang digunakan sebagai input maupun output dalam prosedur dan function, sehingga
program bisa menerima data dan menghasilkan hasil sesuai kebutuhan. Parameter membuat prosedur dan function menjadi lebih fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai kondisi, tidak bergantung pada satu nilai saja. Nah, fungsi parameter itu apa sih? Nah, di sini ada yang pertama, yaitu mengirim data ke dalam prosedur atau function. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menerima hasil dari proses. Dan yang ketiga yaitu mengatur alur data agar program lebih dinamis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis parameter. Nah, terdapat 3 jenis parameter dalam PLSQL. Yang pertama, in atau input. Nah, biasanya digunakan untuk menerima nilai dari luar. Kayak memasukkan data gitu. Nah, tidak bisa mengembalikan nilai. Yang kedua ada out atau output, digunakan untuk mengembalikan hasil keluar, nilainya dihasilkan dari dalam program. Jadi out itu dari dalam keluar gitu. Nah, kalau yang ketiga itu ada in out, input output, bisa menerima nilai dan juga mengembalikan nilai. Itu jenis-jenis dari parameter. Nah, kesimpulannya, jadi parameter adalah komponen penting dalam prosedur dan function yang digunakan untuk mengatur pertukaran data sehingga program menjadi lebih fleksibel, dinamis, dan dapat digunakan berulang kali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di kode program ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempraktikkan langsung cara membuat kode program function di dalam website FreeSQL. Oke, pertama kita cari studi kasusnya terlebih dahulu. Saya akan mengambil studi kasus yaitu sewa rental. Nah, lalu kita tulis kode programnya yaitu read or replace. Nah, jangan lupa dikasih function karena maksud dari kode program ini yaitu membuat atau menimpa function jika sudah ada function lagi gitu. Nah, kalau kode program ini prosedur, maka di sini akan ditulis prosedur. Tapi karena kita akan membuat function, jadi kita tulis function. Oke. Sama seperti kode program prosedur, kita akan membuat nama functionnya, yaitu kita samakan namanya itu biaya rental. Jangan lupa kasih tanda untuk membedakan antara variabel dan nama function. Saya akan bahkan VN-nya itu VN itu singkatan dari function. Setelah itu buka kurung. Lalu kita tambahkan variabelnya. Sama seperti kode program sebelumnya pada program prosedur, kita tambahkan variabel hari dan kita masukkan parameter in karena bakal menginput. Lalu tipe datanya yaitu number karena hari itu berhubungan dengan apa gitu. Jadi kita masukkan number karena biasanya di rental itu makanya per hari, hari 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan kita tambahkan variabel harga. Sama untuk parameternya dan tipe datanya. Nah, jadi kita analogikan kalau biaya rental ini makanya per hari dan harganya itu 1 harinya itu contohnya 100.000 ya. Oke, lanjut. Karena ini function yaitu mengembalikan nilai, seperti yang sudah saya jelaskan materi sebelumnya, yaitu function itu mengembalikan nilai dan memakai return. Jadi kita kasih return lalu tipe datanya. Nah, seperti ini kode berbeda ya
antara prosedur dan function. Lalu kita membuat variabel untuk menampung hari dan harga. Contohnya variabel total. Jangan lupa tipe datanya yaitu number. Nah, setelah itu kita jalankan di bagian begin, yaitu variabel total. Lalu itu sama dengan. Lalu kita akan melakukan proses perhitungan di bagian ini antara variabel hari dikali harga. Jadi ini tuh rumus untuk menghasilkan total dari biaya rental gitu. Jadi hari dikali harga per sewanya. Setelah itu, karena ini mengembalikan nilai, jadi kita tambahkan return. Dan variabel total. Setelah itu kita akhiri kode programnya. Jika sudah seperti ini, kita save, Ctrl S dulu, lalu kita jalankan. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya function sudah berhasil dibuat, sudah compiled. Nah, oke, step selanjutnya yaitu kita akan menjalankan function dengan menggunakan anonymous block. Oke, yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu. Declare. Nah, di dalam deklarasi ini kita akan mendeklarasikan variabel hari dengan tipe data sama ya, yang di atas yaitu number. Lalu titik sama dengan, karena sistemnya ini bakal input suatu nilai, jadi kita tambahkan dan terus nama variabelnya. Oke. Sama, kita akan menambahkan variabel harga juga. Tipe datanya sama, yaitu number. Lalu bagian ini samain kayak yang di atas. Oke. Setelah kita deklarasikan, sekarang kita akan menjalankan proses di anonymous block ini dengan cara yaitu kita klik pilih. Nah, di bagian sini kita akan memanggil function yang ada di atas, yaitu dengan cara kita masukkan variabel yang akan menampung hari dan harga. Nah, setelah itu titik sama dengan titik 2 sama dengan. Nah, setelah itu kita panggil functionnya in biaya rental. Biaya rental. Lalu kita masukkan parameternya, yaitu ini nih parameternya hari dan harga. Di hari sebenarnya parameter tuh bisa diambil di sini juga sih, tapi biar nggak bingung gitu, ini namanya parameter nih, variabel yang akan. Lalu kita masukkan variabel, lalu kita masukkan parameter dengan variabel hari dan harga. Oke, terus seperti ini, jangan lupa titik komanya. Setelah itu kita tambahkan BBMS untuk menghasilkan keluaran pada layar.
itu kita buka kurung, kita tambahkan teks yaitu total biaya rental. Nah, dengan kita kasih pemisah antara teks dan variabel pemanggilannya. Kita panggil variabel total untuk menghasilkan totalnya berupa titik koma. Nah, itu kita akhiri kode programnya dengan setelah itu jangan lupa Ctrl S terlebih dahulu, lalu kita jalankan dengan cara blok, lalu kita klik enter. Nah, kita masukkan hari, contohnya itu 4 hari. Lalu untuk per sewanya itu 1 hari 100.000. Jika sudah, sebentar, ada error. Oh iya, pada bagian deklarasi belum. Oh iya, totalnya belum deklarasi, lupa. Kita tambahkan total. Karena ini tidak menginput, jadi kita tidak usah menambahkan ini ya, dan nama variabelnya. Cukup nama variabel, tipe data, lalu titik koma. Karena ini kan nanti yang akan menampung hasil dari hari dan harga gitu kan. Jadi kita nggak input gitu di bagian total. Coba Ctrl S, lalu kita jalankan. Contohnya 4 hari. Lalu harga persewanya itu 100.000. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Hasilnya itu total biaya rental sekitar 400.000. Jadi kita urai kembali gitu kan per kodenya. Di bagian sini yaitu mendeklarasikan variabel yang akan kita input dan yang akan kita tampung gitu kan di dalam perkalian peroperasian matematika. Nah, di bagian sini ciri kalau kita ingin menginput itu dengan ciri khasnya itu dan. Ada dan di bagian sini. Nah, kenapa ini tidak ada dan? Karena ini kan nggak menginput. Ini variabel ini itu menampung inputan dari harga dan hari. Nah, di bagian kode program ini, begin yaitu menjalankan alur proses logikanya gitu. Ibaratnya itu logika dari Anonymous Block gitu untuk jalankannya. Yaitu kita masukkan variabel yang akan menampung, lalu kita panggil functionnya yaitu biaya rental, lalu kita masukkan parameternya yang bagian sini, parameter hari dan harga, lalu kita tambahkan DBMS untuk menampilkan hasil ke layar. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan memasuki cara yang kedua yaitu select. Untuk pengertian select sendiri sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Dan selanjutnya kita panggil. Setelah kita tulis select, setelah itu kita panggil functionnya. Setelah kita panggil functionnya, lalu kita masukkan parameternya. Hari dan harga. Nah, karena ini select itu bakal menginput, jadi kita tambahkan dan. Yaitu titik koma. Bagian select itu ada tambahan as total.
from. Oke, sekarang kita Ctrl S, kita jalankan teman-teman. Contohnya 3 hari. Lalu harganya yaitu satu harinya itu 100.000. Oke. Ada hasilnya yaitu total biayanya 300.000. Nah, berikut hasil outputnya yaitu total biaya 300.000 untuk 3 hari. Untuk 3 hari, untuk persewanya satu harinya yaitu 100. Sekarang saya akan menjelaskan kode program select ini. Jadi select digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari database. Nah, di sini kita pakai select untuk menjalankan function dan menampilkan hasilnya. Nah, di bagian jadi kita tulis dulu select, lalu kita panggil functionnya yaitu function biaya rental. Setelah itu kita tambahkan parameternya, nah yaitu ada hari dan harga. Setelah itu ada as total biaya, maksud dari as total biaya itu alias, AS itu singkatan dari alias. Jadi ini tuh kayak cuma perumpamaan gitu, perumpamaan dalam nama kolomnya itu total biaya. Sebenarnya nggak dikasih ini juga nggak apa-apa, cukup. Nah, seperti ini juga nggak apa-apa. Sama aja hasilnya, cuma yang membedakan pertambahan as dan tidak itu, kalau tadi kan kalau ada as itu total biaya ya, di bagian kolomnya itu total biaya, ada nama kolomnya gitu, jadi tuh buat nama kolom. Tapi kalau kita hapus as-nya itu, maka hasilnya seperti ini, jadi nama functionnya gitu. Tapi kalau kita hapus from dualnya, kita coba ya. Sebenarnya kode programnya hampir sama dengan call. Cuma yang membedakan kalau untuk function itu memakai select, sedangkan prosedur itu menggunakan call. Lalu pemanggilannya juga sama, yaitu memakai function, lalu ada parameter juga, lalu titik koma. Jadi yang membedakannya tuh cuman select dan kolomnya aja. Sebenarnya bebas sih mau ditambahin from dual atau cukup kayak gini juga tidak apa-apa, lebih efisien, lebih singkat gitu kodenya. Jadi kesimpulannya dari studi kasus ini kita bisa memahami bahwa prosedur digunakan untuk menjalankan proses, sedangkan function digunakan untuk menghasilkan nilai. Keduanya sangat membantu dalam membuat program yang lebih rapi dan efisien. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau ada kata-kata yang tidak enak didengar, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.